kaitannya bagaimana ini dan lain sebagainya gitu kan. Adik-adik, ini khusus untuk program studi teknologi pendidikan kami mengadakan BIMTEK agar adik-adik sudah tidak lagi ribut di grup kaitannya dengan bagaimana cara masuk ke EVIP dan lain sebagainya. Adik-adik semua, untuk permulaan perkuliahan sudah dipaketkan dari Siakat, adik-adik sudah boleh menempuh 20 SKS. Itu terdiri dari 8 mata kuliah kalau tidak salah. Nah, itu semua memang sudah dipaketkan dari prodi. Jadinya kalian tidak boleh memilih maunya mata kuliah apa dan lain sebagainya. Untuk semester 1 tidak boleh memilih, tapi mengikuti ya saja ya, mengikuti yang sudah ada. Sehingga setiap mata kuliah itu lebih banyak mata kuliah umum. Ada beberapa yang mata kuliah yang keprodian seperti pengantar PP dan media pembelajaran. Nah, itu masih dasar saja. Tapi untuk semester-semester selanjutnya, adik-adik bisa mengikuti sesuai IPK yang adik-adik dapatkan nanti. Gitu ya. Kalau sudah IPK-nya tetap 3, adik-adik bisa lebih daripada 20 SKS yang adik-adik ambil, 24 SKS maksimal, itu bisa memaksimalkan perkuliahan adik-adik. Kalau bisa 3,5 tahun bisa selesai di program studi teknologi pendidikan. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang saya banggakan, untuk permulaan daripada perkuliahan kita, adik-adik bisa menggunakan berbagai macam aplikasi sebenarnya, tergantung dosen masing-masing. Jadinya tidak semua mungkin dosen menggunakan e-learning, ada yang menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Kalian ikutin saja dulu, ikutin apa yang menjadi arahan dosen. Tapi untuk semester selanjutnya nanti mungkin semua dosen menggunakan EVIP insya Allah. Tapi untuk yang sementara diikutin dulu alur dosennya. Setiap pertemuan itu ketua tingkat silahkan mengingatkan kembali ke dosen-dosennya bahwa ada mata kuliah pada hari ini atau jam segini gitu. Kalau seandainya mereka tidak masuk dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi mungkin dia akan menggantinya ke jadwal ke hari lain. Tapi sebenarnya itu tidak boleh gitu ya, karena jadwal ini sudah sifatnya mengikat sehingga dosen sebenarnya tidak memiliki kewenangan kecuali ada alasan-alasan tertentu sehingga mereka boleh memindahkan jadwal. Adik-adik, selamat mengikuti BIMTEK hari ini. Silakan diperhatikan, jangan ada yang keluar sebelum BIMTEK selesai. Hingga nanti sudah bertanya. Insya Allah Pak Ari Purmadi akan meng-coach kalian sampai kalian bisa bagaimana cara masuk ke dalam e-learning, sampai fitur-fitur apa saja yang memang ada di dalamnya, sehingga bisa kalian akses dengan baik gitu. Mengikuti BIMTEK e-learning pada hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kalau seandainya ada pertanyaan, nanti akan kita buka sesi pertanyaan setelah BIMTEK. Terima kasih, itu saja pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dari Ibu Kaprodi yang sudah memberikan wejangan kepada adik-adik berupa arahannya nanti pada saat kita belajar menggunakan e-learning ini. Jadi adik-adik harus sudah mempersiapkan diri dari kesiapannya untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di e-learning ini, seperti itu. Mungkin langsung saja di sini saya akan mempraktikkan lagi sekilas tentang e-learning VIP undikma.ac.id. Nah, untuk e-learning VIP undikma.ac.id ini merupakan website pertama e-learning yang kita kembangkan di Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi untuk yang pertama kali merancang e-learning ini adalah kita dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya Teknologi Pendidikan. Jadi ranah kita sebagai seorang teknolog
pendidikan, yaitu menyediakan fasilitas berupa media pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen ataupun mahasiswa, baik ataupun guru maupun siswa, yang dimana pada saat ini lagi ngetren. Kalau dulu mungkin pembelajaran ini tidak terlalu diperhatikan karena sekarang masa pandemi dan harus jarak jauh seperti itu, maka pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang utama yang digunakan pada saat ini seperti itu. Jadi e-learning ini semakin hit seperti itu, sehingga fakultas-fakultas lain mengikuti kita seperti itu, mengikuti kita dari Fakultas Ilmu Pendidikan, maka dibentuklah yang namanya Undikma seperti itu. Tapi cikal bakalnya itu asal usulnya dari kita, dari FIP seperti itu. Nah, sekarang saya share screen. Silakan adik-adik, kalaupun ada perangkatnya berupa laptop seperti itu, silakan dibuka browsernya. Saya share screen. Nah, untuk tampilan dari e-learning kita seperti ini. Jadi yang mengembangkan e-learning ini adalah saya seperti itu. Jadi saya yang mengembangkan secara utuh full e-learning ini, sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan e-learning ini, saya lah penanggung jawabnya di bagian teknis seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini, mohon untuk tidak mencoret-coret ya di layarnya. Jadi saya ulang, di sini ada fiturnya berupa apa namanya, nanti kalian masuk, silakan kalian login. Di sini ada akses untuk login, kalian sudah punya username dan password. Terus juga sudah ada panduan di sini. Ada panduannya untuk mahasiswa dan panduan install di aplikasi di HP seperti itu. Selanjutnya untuk informasi tim pengembangan siapa, lalu untuk mata kuliah di sini kalian bisa mencari mata kuliah kalian yang misalnya nanti kalian ingin apa namanya yang ingin kalian ambil seperti itu sesuai dengan KRS-nya. Selanjutnya di sini ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang kalian akan gunakan untuk diterapkan di halaman website e-learning ini seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian jago bahasa Inggris, ya udah dipilih aja bahasa Inggrisnya. Tapi ketika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, tinggal dipilih menu bahasa Indonesia di sini. Jadi semuanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja. Di sini sudah ada kategori kursusnya, dispesifikasikan berdasarkan apa namanya, program studi ya. Jadi kalian nanti jangan mengambil mata kuliah di program studi lain kecuali ada ketentuan ya, misalnya di semester berapa bisa mengambil mata kuliah di semester lain, itu bisa jadi. Tapi untuk sementara ini tidak disarankan untuk mengambil mata kuliah di semester di prodi lain seperti itu. Jadi kita fokus untuk yang teknologi pendidikan, kita buka saja nanti kategorinya di sini dan semesternya sesuai dengan yang kalian jalani untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat fiturnya. Silahkan kalian login. Silahkan kalian login menggunakan username yang sudah kalian dapatkan. Di sini untuk username-nya kita menggunakan apa namanya, NIM ya, NIM. Dan di sini saya buat akun untuk mahasiswa juga. Jadi nanti silahkan kalian login menggunakan akun mahasiswa kalian sesuai dengan NIM yang kalian punya. Selanjutnya untuk passwordnya,
Jadi passwordnya adalah MHS underscore NIM kalian, seperti itu. Nah, jika sudah, silahkan kalian masuk. Ternyata saya gagal ya ini. Kalau kalian NIM-nya berapa? 2016. Berapa ya ini itu Bu Restu, silakan. Berapa NIM-nya Bu Restu untuk yang angkatan baru? Atau mana ya Bu Restu ini? Saya tanya satu dah, Alfu. Saya pakai akunnya Alfu aja ya. Alfu berapa NIM-nya? 1000, 1003, 1000, 1002. 1002. 2016, 1002. Sorry Pak, sorry. 1002 gini. Ya, 2016 1002. 1002 gini ya. Nggih. MHS underscore 2016 002. Coba kita login pakai akunnya Alfu. Kok nggak mau ya? Coba. Masa itu NIM-nya Alfu? Ya 2000. benar dah itu Pak. Coba saya masuk pakai 2016. Itu yang di atas itu salah. Enggak ini. Kita liatin dulu. Ada yang sudah berhasil login enggak di sini? Coba angkat tangan. Kemarin wah, login. Oh iya, coba ini terus tuh. Silakan Bu Restu. Berapa loginnya untuk NIM-nya untuk mahasiswa baru? Ya ini Melisa ya, Melisa. Coba disebutkan NIM-nya. Melisa. Di unmute dulu. Ya, Pak. Berapa NIM-nya Melisa? 2016 1001. Kurang satunya tadi yang 100 itu. Satu ini. Satu ya. Coba kita gunakan ini. MH 2016 1001 ya, itu udah benar itu. ya. Bisa ada masuk sekarang. Nah, ini sudah masuk di akunnya Melisa ya. Ya, Pak. Oke. Jadi saya lanjut di sini, saya gunakan akunnya Melisa, nanti kalian gunakan akunnya masing-masing. Jadi ketika kalian sudah login, dipastikan nama kalian yang ada di sini di pojok kanan ini. Jadi setelah itu kalian saya sarankan untuk mengganti password ya, supaya nanti tidak ada teman-teman kalian yang harus lihat akun kalian, karena ini saya gunakan password yang standar supaya nanti kalian ubah sendiri seperti itu. Jadi caranya untuk mengubah password adalah kalian klik di sini di samping ikonnya, lalu kalian klik preferensi. Nah di sini bisa jadi kalian upload foto profil, bisa diubah profil, lalu untuk ubah passwordnya di sini ya, kita klik ubah password. Nah silahkan kalian mengisi di sini kolomnya password yang tadi MHS underscore NIM kalian, lalu password baru, lalu kalian klik di sini juga password baru. Setelah itu simpan perubahan. Nanti untuk Melisa silahkan lakukan cara saya ini untuk
ubah passwordnya seperti itu. Selanjutnya untuk mengubah profil, foto profil supaya terlihat di sini adalah kalian klik profil, lalu di sini kalian sini ya di profilnya ubah profil, nih ubah profil. Lalu di sini siapa tahu ada yang salah namanya bisa ditambahkan. Kalau sudah benar silahkan, nggak usah dirubah. Nah untuk pengubahan foto profil kalian bisa di sini ya. Di kolom kotak ini kalian misalnya cari saja di laptopnya, tinggal cari foto, lalu di drag seperti itu. Ini ya, kita tambahkan, terus upload file, choose file, diklik choose filenya, lalu cari fotonya di situ, terus open. Habis di open, tinggal diunggah file seperti itu ya. Nanti silakan lakukan penggantian foto profil supaya kita tahu sebagai seorang dosen bahwa mahasiswa kita itu ini loh rupanya seperti itu. Jadi gunakan foto profil yang bagus ya. Nah selanjutnya sekarang kita lanjut ke mendaftarkan diri pada mata kuliah. Untuk saat ini di mata kuliah kalian belum ada mata kuliah di sini ya. Jadi kelihatan tidak ada mata kuliah yang Anda ikuti di sini. Kalau misalnya sudah terdaftar, maka akan ada muncul mata kuliah di sini. Nah, untuk sementara, kalian gunakan di sini, kalian cari mata kuliah, lalu semua mata kuliah, lalu kalian arahkan sesuai dengan program studinya. Misalnya TP, lalu di sini semester ganjil, lalu pilih semester 1. Nah, untuk sementara kalian gunakan yang pelatihan ini. Pelatihan, lalu mahasiswa, lalu pilih strategi belajar. Ini mata kuliah yang sengaja saya gunakan untuk mata kuliah percobaan. Seperti itu. Kita klik mata kuliahnya, lalu muncullah di sini strategi belajar, lalu pengajarnya siapa. Nah, di sini kita juga dihadapkan pada kunci pendaftaran. Jadi, pendaftaran di sini kita bisa daftarkan untuk mata kuliah kita ada passwordnya. Jadi, untuk password ini akan diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ke salah satu mahasiswa. Misalnya nanti siapa yang akan jadi ketua kelasnya di kelas kalian, silahkan tanyakan ke dosennya di WA, Bu, atau Pak, apa kode mata kuliah Bapak sehingga saya bisa masuk nanti di mata kuliah Bapak. Nah, untuk yang ini kita gunakan passwordnya adalah Scrabble ya, Scrabble, strategi belajar, Scrabble. Kayaknya Scrabble ya. Scrabble, kalau enggak bisa berarti ada yang kurang, 2020. Coba. Scrabble 2020 huruf besar semua. Jadi kalau sudah berhasil masuk, maka dia langsung diarahkan ke mata kuliah strategi belajar yang sudah diampu oleh dosennya tersebut seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kita lihat kolom ininya, kita tambahkan. Coba kalian lihat dashboard kalian lagi. Caranya adalah di sini paling atas, kalian kembali ke beranda. Apakah kalian sudah terdaftar enggak di mata kuliah strategi belajar? Nah, ini sudah masuk sebagai mahasiswa dalam mata kuliah strategi belajar seperti itu. Tadi kan belum ada. Tadi setelah kalian masuk menggunakan kode mata kuliah,
kalian sudah bisa mengakses strategi belajar mata kuliahnya seperti itu. Nah, untuk pendaftaran pada setiap mata kuliah dilakukan cuma sekali saja. Jadi cuma pertama kali itu aja kalian lakukan, selanjutnya tidak perlu lagi. Tinggal kalian pilih strategi belajar misalnya seperti itu. Kita klik strategi belajar, lalu muncul di sini mata kuliah yang kalian ikuti. Misalnya di sini ada depannya kompetensi inti, lanjut indikator, tujuan pembelajaran dari strategi belajar. Nah, selanjutnya ada RPS. Nah, RPS ini untuk kalian bisa download, tinggal mengklik aja filenya. Caranya adalah di sini, diklik. Kalau misalnya ada browser yang langsung keluar muncul download, tapi di sini tinggal kalian arahkan di sini ya, di download, maka filenya akan terunduh di laptop kalian atau di HP kalian seperti itu, kita download. Nah, ini sudah ada di bawah. Tinggal kalian baca. Nah, selanjutnya kalian masuk di pertemuan pertama. Jadi di setiap pertemuan itu akan ada aktivitas maupun sumber berupa file atau URL yang akan yang dijadikan sebagai sumber belajar kalian yang disediakan oleh dosen pengampu. Nah, misalnya di sini kita lihat aktivitasnya berupa presensi kehadiran. Jadi silakan kalian klik presensi kehadirannya. Lalu nanti di sini muncul submit attendance. Jadi kita akan absen online ya di sini. Kita klik submit attendance. Lalu pilih di sini pilih H untuk hadir, TL untuk terlambat, izin untuk izin, I untuk izin, dan TH untuk tidak hadir. Jadi setiap pemilihan ini akan disesuaikan nanti dengan nilainya. Misalnya nilai hadir itu berapa persen yang akan dibuat oleh dosen kalian. Terus terlambat ini akan berbeda-beda nilainya. Nilai hadir, terlambat, izin, dan tidak hadir. Kalau tidak hadir kan pastinya dihitung 0 atau tidak dimasukkanlah sebagai penilaian seperti itu. Tidak hadir 0, mungkin izin berapa persen dari nilai maksimalnya. Misalnya kita klik hadir ini ya. Jadi kalian kalau misalnya presensi kehadiran ya klik hadir lalu simpan perubahan. Jadi nanti data kalian yang sudah kalian pilih itu akan terekam di di sistemnya dosen seperti itu sebagai kehadiran. Nah, selanjutnya kita lanjut di pertemuan pertama. Nih menunya di sini. Menunya kalian lihat di pertemuan pertama apa aja isinya. Setelah kita berhasil untuk presensi kehadiran. Nah, selanjutnya di sini ada kontrak perkuliahan. Jadi kalau kalian lihat kontrak perkuliahan ini terkait dengan aturan-aturan yang ada pada mata kuliah ini. Selanjutnya, materi yang akan diberikan pada setiap pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan misalnya 16, itu apa aja yang diajarkan oleh dosennya, seperti itu. Jadi kalian bisa klik di sini, karena ini mata kuliah sebagai contoh, jadi saya isi asal-asalan aja, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah daftarkan diri di mata kuliah yang sebenarnya, jadi kalian sudah mendapatkan file yang sesuai dengan mata kuliah tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada diskusi pertemuan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi sebuah berupa pendapat, misalnya menanggapi komentar dari dosen ataupun dari teman-teman kalian, bisa kalian di sini ajukan sebuah pertanyaan atau argumennya dengan cara mengklik
diskusi pertemuan 1, lalu nanti kalian tambahkan topik diskusi baru. Jadi diskusi ini juga merupakan salah satu penilaian dosen ketika mahasiswa aktif di pembelajaran daring ini, seperti itu. Jadi misalnya kalian rajin menanggapi, akan ada nilainya. Jadi nanti dosen sendiri akan melihat komentar dari kalian atau pertanyaan dari kalian, sehingga bisa dinilai bahwa kalian benar-benar aktif ya. Jadi jangan tanyakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan mata kuliah kalian, seperti itu. Kita tambahkan topik baru. Nanti di sini kalian subjeknya apa, lalu pertanyaannya apa, seperti itu. Jadi bisa kalian send. Nanti bisa juga ditanggapi oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya mungkin sebelum saya lanjutkan di sini ada pertanyaan dari kalian. Silahkan sebelum saya lanjutkan misalnya di pertemuan kedua ada tugas. Ya, Alfu, silahkan Alfu. Saya stop share dulu. Silahkan Alfu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita mengatasi ketika kita mau login, yang dulunya udah bisa login, terus sekarang tidak bisa login, dan kira-kira permasalahan apa yang terjadi di sana, seperti yang saya alami sekarang. Oh ya, jadi kalau misalnya kalian gagal login, bisa jadi ada beberapa hal. Yang pertama, kalian belum punya akun. Yang kedua, kalian salah mengetikkan. Yang ketiga, kalian itu lupa password. Seperti itu. Jadi kalian sudah bisa login, terus kalian lupa password. Nah, untuk mengatasinya adalah kalian langsung menghubungi kaprodi kalian. Nanti dari kaprodi akan melihat akun e-learning kalian, apakah kalian sudah punya akun atau tidak, seperti itu. Jadi kalau sudah punya akun, nanti kalian akan dipulihkan lagi passwordnya. Jadi segala macam hal yang kalian kesulitan di e-learning ini, konsultasikan dulu ke kaprodi. Nanti kalau misalnya kaprodinya tidak bisa, kalian tanyakan ke saya. Jadi itu saran saya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian gagal login. Yang pertama, tadi kalian belum punya akun. Yang kedua itu kalian salah mengetikkan. Misalnya M-nya itu harusnya besar, kalian tulis kecil. Terus underscore itu mungkin kalian ketikkan strip mungkin ya. Jadi salah dia. Jadi underscore itu adalah garis bawah. Jadi underscore garis bawah. Selanjutnya yang ketiga, kalian sudah bisa login, terus kalian ubah password dan kalian lupa passwordnya. Ada teman-teman seperti itu kejadiannya, mahasiswa yang sudah bisa login, diubahlah passwordnya, lalu pada saat dia login lagi, dia tidak bisa masuk karena lupa password. Nah, caranya untuk mengatasi itu adalah langsung menghubungi kaprodinya. Nanti kaprodinya yang akan menyelesaikan permasalahan kalian, seperti itu. Itu dari saya, Alfu. Apakah sudah bisa jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ya, ini Riko ya, Riko. Silakan Riko. 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 Ayo Riko. Di unmute ya. Salah klik, Pak. Sorry. Oh, salah klik. Tapi sudah bisa login, Riko? Belum, Pak. Sama permasalahannya kayak Alpu.
sama permasalahannya sama Alfu. Jadi nanti mungkin setelah ini silahkan kalian itu login sesuai dengan NIM-nya ya. Jadi 2016 100 berapa akhirannya? NIM-nya Riko berapa? 2016 1005. 1005. Jadi nanti passwordnya adalah MHS _ 2016 1005 ya. Itu M-nya besar, jangan yang kecil ya. Jadi kalau misalnya M-nya kecil itu nggak bisa masuk. Ya, terima kasih Riko. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ya, Bu Kaprodi, silahkan. Ini Bu Kaprodi, angkat tangannya, ada yang ingin disampaikan? Ada? Bu Kaprodi? Halo? Halo, oke. Ya, ada yang ingin disampaikan? Adik-adik, kaitannya dengan NIM, coba jangan sampai salah NIM-nya, karena saya sudah kemarin share ya, NIM mahasiswa yang sudah masuk ke e-learning, kemarin itu sudah ada 50 orang kalau tidak salah. Itu dari Siakat, insya Allah tidak ada tidak ada perubahan sama sekali kaitannya dengan NIM. Itu sudah NIM dari BAK. Sebenarnya adik-adik mungkin kesalahannya itu seperti Pak Ari sampaikan tadi, mungkin salah tulis, NIM-nya mungkin ada kekurangan 1 digit mungkin. MHS-nya besar, M-nya harusnya besar jadi kecil gitu. Kemudian ada titik mungkin setelahnya, pokoknya jangan sampai ada tambahan-tambahan lain kaitannya dengan NIM kalian. Kalian cek dulu NIM-nya dengan baik. Karena password dan username-nya itu sangat simpel sekali sebenarnya, sehingga untuk kenapa seperti itu? Karena untuk meminimalisir kesalahan dalam masuk ke e-learning. Coba dilihat lagi NIM yang sudah saya share, kemudian dicoba lagi hari ini. Kalau seandainya masih seperti itu juga, silahkan di grup saja, nanti di data saja, ini yang nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, sehingga tidak semuanya menjar peribu satu-satu. Oke, itu saja Pak Ari. Ya, terima kasih. Jadi nanti saya sudah share di grupnya itu, jadi NIM MHS _ NIM-nya ya. Jadi MHS _ NIM-nya. Ya. Jangan sampai salah atau keliru sehingga nanti kalian tidak bisa login. Jadi saya juga tadi ada kesalahan karena saya tidak menambahkan 1 di angka 2016-nya itu. Jadi 2016 001. Tadi tidak ada 1 di belakang 6 itu, jadi saya tidak bisa masuk. Jadi hal-hal yang sepele itulah yang membuat kita tidak bisa masuk. Jadi lakukan dengan baik, lakukan dengan cara berulang-ulang, jangan dilakukan cuma sekali terus nggak bisa masuk langsung lapor ke Kaprodi. Misalnya kalau sudah berulang-ulang dilakukan tapi tidak bisa masuk juga, jadi silahkan dilaporkan ke Kaprodi, nanti Kaprodinya yang akan mendata siapa saja yang belum bisa login seperti itu. Nah, saya lanjut sekarang untuk tugas terkait dengan misalnya kalau ada dosen memberikan tugas. Nah, ini cara yang sangat efisien ketika kita dalam pembelajaran daring, kita tidak perlu mengirimkan dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk kertas atau lembaran. Jadi saya sudah mengefisiensikan pembelajaran daring ini sejak 2018 ketika mahasiswa pada saat itu di prodi lain masih menggunakan laporan berupa kertas untuk mengirimkan tugasnya. Jadi saya sudah dari 2018 tidak mengumpulkan berupa kertas karena itu akan memakan biaya. Hal ini
juga apa namanya, mungkin hal-hal yang berupa kertas yang misalnya hal yang sangat penting saya perlu dapatkan dari kalian mungkin berupa laporan pada saat praktikum. Tapi kalau untuk laporan atau makalah itu saya tidak pernah menggunakan yang namanya hard copy seperti itu, karena terlalu banyak. Nanti misalnya setiap pertemuan itu ada tugas berupa makalah, itu sangat memberatkan mahasiswa dari segi biaya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di kursus yang tadi atau mata kuliah tadi, kalian dihadapkan pada tugas dari dosen. Jadi tugas ini tugas online, jadi pengirimannya juga online seperti itu. Jadi jangan sampai kalian mengirim tugas dari pos ya, karena jarak kalian sekarang jauh. Nah, sekarang ini kita memudahkan kita. Caranya adalah kita klik tugasnya, lalu kalian baca. Misalnya tugasnya di sini, carilah jenis-jenis strategi belajar yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Jadi tugasnya sudah jelas. Lalu untuk petunjuk pengerjaan tugasnya juga kalian baca. Jadi jangan sampai kalian kerjakan tugasnya, tapi format dari tugas yang diharapkan oleh dosennya tidak kalian laksanakan atau tidak kalian penuhi seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai format, maka nilai kalian pun akan tidak maksimal seperti itu. Jadi kalian baca dulu tugasnya, misalnya kalian mencari artikel atau membuat laporan seperti itu, lalu baca petunjuk pengerjaan tugasnya, apa instruksi dari dosennya itu, misalnya upload dalam bentuk PDF maksimal 5 MB. Jadi kalau sudah diinstruksikan upload dalam bentuk PDF, ya kalian harus upload dalam bentuk PDF, jangan kalian upload dalam bentuk dokumen seperti atau Word seperti itu kalian salah. Selanjutnya di sini mungkin saya hanya memberikan contoh, misalnya kalau banyak petunjuk pengerjaan tugas yang diberikan oleh dosennya, jadi silahkan dibaca. Kalau saya ini cuma 2 aja, mungkin di mata kuliah saya yang lain itu juga saya buat lengkap, sehingga mahasiswa tidak bertanya lagi format dari materi yang tugas yang akan diupload seperti itu. Selanjutnya paling lambat tanggal misalnya 30 September 2020 untuk pengiriman berkasnya jam 12 malam misalnya seperti itu. Nah, di sini kalian bisa menambahkan file atau tugas laporannya di sini dengan cara mengklik tambahkan pengajuan tugas laporan. Lalu nanti di sini kalian masukkan filenya dengan cara sama seperti upload foto tadi, kita tambahkan file, lalu choose file, lalu di sini kalian cari di komputer kalian, misalnya dokumen yang akan dikirim seperti itu. Saya contohkan saja di sini, saya ambil misalnya inilah saya akan upload. Habis itu simpan sebagai misalnya tugas 1. Ini penulisnya langsung terdetek nama kalian, Melisa Dewi Sapitri. Langsung kita unggah file. Jadi ke depan nanti sistem ini saya akan lengkapi dengan plagiasi. Jadi nanti saya harapkan bagi kalian yang sering copy paste di Google atau di manapun, tidak mencantumkan sumbernya akan terdetek di sini, sehingga dosen-dosen sangat dimudahkan bahwa kalau tugas ini hasil dari copy paste dari internet misalnya seperti itu. Nanti saya akan tambahkan atau siasati sistem ini supaya bisa membaca dokumen yang plagiasi ya, atau sering mengambil file dari orang lain seperti itu tanpa ada daftar rujukannya. Hanya kita simpan perubahan. Nah, kalau sudah berarti tugas kalian ini terkirim ya.
Ini tinggal kumpulkan tugas. Kalau sudah direview seperti ini, tinggal kalian kirim, kumpulkan tugas. Kalau misalnya mau diedit, silahkan diedit, atau mau di remove atau dihapus sebelum dikirim. Jadi kalau misalnya mau kirim tugas, dirasa sudah final, silahkan kumpulkan tugas. Ya, ini konfirmasinya. Anda yakin ingin mengirimkan pekerjaan Anda untuk dinilai? Jadi kalau sudah yakin, silahkan lanjut. Nah, jadi tugas kalian sudah dikirim. Jadi nanti kalian tinggal menunggu hasil penilaian dari dosen di sini. Selanjutnya mungkin kalau ada komentar dari dosennya akan tertera di sini seperti itu. Nah, jadi itu untuk pengiriman tugas. Lalu kalau misalnya kalau kalian ingin melihat nilai kalian lihat di sebelah kiri ini ada nilai. Berapa saja nilai kalian selama misalnya mengerjakan tugas, terus presensi, itu akan nilai dilihat di sini. Kita klik nilai ya. Nah, di sini kalian lihat untuk presensi kehadiran 1 karena kalian tadi absen, jadi nilainya 100. Untuk tugas belum dinilai. Nanti kalau sudah dinilai akan tertera di sini juga berapa nilainya. Selanjutnya tadi kalian ingin menambahkan pertanyaan atau argumen kalian, kalau misalnya sudah dinilai, ini akan tertera di sini sehingga tidak ada yang namanya nilai yang tidak ini diungkapkan oleh dosennya. Semua ini bersifat transparan seperti itu, sehingga kalau misalnya kalian ingin komplain pada saat akhir kalian sudah keluar nilainya misalnya, terus kalian tidak terima, tapi kalau sekalian lihat dulu cross check di sini bahwa kalian sudah sesuai nilainya apa enggak, kalian lihat di sini. Kalau misalnya tidak sesuai, langsung kalian sebagai dasar di sini kalian untuk mengklaim bahwa nilai yang diupload oleh dosen itu tidak sesuai dengan nilai yang ada di di sini e-learning ini. Jadi perlu kalian tahu bahwa kalau presensi itu berbeda-beda proporsi dari presentasi penilaiannya. Kalau presensi itu adalah 20% dari nilai kalian, lalu tugas itu 30%, lalu UTS itu 20%, dan UAS itu adalah 30%. Jadi setiap poin itu beda-beda antara presensi, tugas, UTS, dan UAS. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat ternyata kalian masuk terus, tapi tugas kalian misalnya agak kurang bagus misalnya, terus nilai kalian berbeda dengan teman-temannya, karena itu dipengaruhi oleh berbeda antara proporsi presensi dengan tugas itu, seperti itu. Misalnya kalian bagus di UTS tapi jeblok di UAS, itu akan berbeda nilainya dengan orang yang lebih tinggi di UAS daripada di UTS. Jadi harapannya kalian ya bagus semua di semua penilaian ini, sehingga nanti nilai yang kalian lihat di akhir perkuliahan ini juga memuaskan seperti itu dengan nilai yang bagus. Nah, untuk nilai-nilai semuanya bisa kalian lihat di sini ya, dinilai. Jadi tadi yang sudah langsung kelihatan nilainya adalah presensi, sementara tugas ini karena belum dinilai oleh dosennya berarti tidak akan muncul di sini. Kalau sudah dinilai, dia akan muncul. Misalnya nilai kalian 80, 90, 70, seperti itu. Bisa kelihatan di sini, ataupun diskusinya. Jadi sehingga terekap di sini. Nanti akan diolah lagi sama dosennya. Jadi nilai yang di sini belum final. Nanti di-download dulu oleh dosennya, baru diolah sesuai dengan ketentuan yang ada pada pedoman akademik untuk penilaian mahasiswa, baru dikeluarkan di siakat kalian berupa KHS seperti itu. Begitu juga dengan UAS. Jadi UAS-nya ini seperti CAT ya, atau ujian
UNBK. Jadi UNBK nanti saya belum buat di sini untuk UAS atau kuis. Jadi kalau UAS atau kuis itu disesuaikan juga dengan waktu. Misalnya waktunya itu 60 menit atau 1 jam. Jadi selama itulah kalian mengerjakan tugas. Boleh lebih cepat, tapi kalau kalian terlambat mengirim itu tidak ada tolerir lagi. Seperti itu. Jadi sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Kalau 60 menit, ya 60 menit kalian mengerjakan. Kalau di kampus kan misalnya, atau di sekolah kalian dulu, yang masih secara offline misalnya, kalau kalian kumpulkan itu bisa mungkin keterlambatannya 1 menit, karena belum jadi, misalnya kalian isi tinggal 1 menit. Itu kalau di sini nggak bisa, langsung sistem yang akan menutup sendiri UTS atau UAS tersebut. Jadi kita diharapkan di sini tepat waktu dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh dosennya. Seperti itu. Sama juga dengan presensi. Presensi juga seperti itu, sudah dibuatkan rentangan waktunya kapan kalian bisa presensi atau absensi. Juga dengan tugas tadi. Jadi kalau misalnya settingan tugasnya ini 1 minggu, ya udah kalian akan mengumpulkan tugas di waktu rentangan seminggu itu. Jadi kalau lebih dari seminggu itu, maka sistem akan tertutup, tugas kalian tidak bisa diupload. Seperti itu. Itu kurang lebih dari saya untuk BIMTEK ini. Selanjutnya mungkin fiturnya Ada cuma yang di download aja di sini. Kalau misalnya ada kontrak perkuliahan, tinggal diklik sekali, lalu download seperti tadi. Itu aja mungkin dari saya. Oke. Terima kasih Pak Ari. Adik-adik, ini banyak sekali yang jarpri saya nggak bisa masuk. Subhanallah. Lucu nih adik-adik ini ya. Halo adik-adik. Minta tolong disimak dulu. Halo, dengarkan? Halo? Oke. Ya, lanjut. Bisa dengar suara saya nih? Bisa Bu Restu. Nanti saya akan memberikan kesempatan bagi adik-adik yang ingin bertanya, silahkan. Dari Bu Restu ada yang ingin disampaikan? Di-mute dulu, rata-rata di-mute aja dulu, Ari. Sudah Pak Ari semua. di-mute aja dah teman ini. Oke. Adik-adik semua, ini sudah banyak sekali yang jarpri saya kaitannya tidak bisa masuk ke EVIP ya. Karena di password itu tidak bisa kita tampilkan ya Pak Arya, tidak bisa kita lihat password kita itu kan kita tidak bisa lihat ya. Ya, tidak bisa dilihat. Kita lihat, adik-adik silahkan ketik di Word dulu mungkin ya, baru di copy paste ke EVIP-nya itu, karena mungkin kesalahannya banyak di password itu. Tadi Riko bilang nggak bisa masuk, tapi pas waktu saya masuk bisa masuk gitu kan? Karena gini, memang di sana. Saya bukakan Excel-nya ya. Kan sudah ngirim di WA saya. Nanti saya buka sambilan sidang jelasin ini. Saya masih kan Excel-nya di yang WA itu masih ya? Sudah saya hapus. Yang saya sudah saya hapus, tapi di Pak Ari sudah ada, masih ada. Di saya di laptop yang lain ya. Oh gitu. Sebenarnya gini ya, sebenarnya simple saja sih, karena ini
yang saya kayaknya menurut saya ini karena password itu kita tidak bisa lihat di e-learning itu, jadinya kadang-kadang adik-adik mungkin tidak bisa apa namanya itu mengukur di mana letak kesalahannya. Oleh karena itu sebagai solusi mungkin saja adik-adik bisa tulis dulu itu di passwordnya itu di Word. Jadinya kan di sana kelihatan, bisa copy paste ke e-VIP-nya itu gitu. Karena rata-rata kalau saya saat ini katanya tidak bisa masuk, Bu, saya tidak bisa masuk, dia bilang. Setelah saya coba bisa masuk gitu. Berarti ada kesalahan di penulisan di passwordnya. Adik-adik nanti kalau seandainya sampai 2-3 kali tidak bisa juga. Tadi sudah saya sampaikan, silahkan langsung masuk ke di data saja di grup ya. Di grup saja. Kalau seandainya di Jarpi kadang-kadang saking banyaknya Ibu tidak bisa langsung komentari satu-satu Mohon maaf sekali. Screen-nya seperti ini, Nah, formatnya. Misalnya kayak gini ya. 2016 1002 MHS underscore 2016 ini kurang satu mungkin nih 1002. Jadi silakan kalian login dengan format seperti username ini. Formatnya itu ya formatnya itu. Kalau kalian merasa kesulitan silakan kalian ketikkan bisa di PowerPoint ataupun di apa namanya di terus kalian coba saya ya kita lihat dulu yang di e-learningnya saya logout ya. Saya logout. Ini logoutnya sama caranya di sini terus keluar ya. Nah kita login. Saya ambil dari apa namanya tadi PowerPoint tadi. Saya copy. Saya kembali username ini saya paste seperti ini ya. Selanjutnya MHS-nya juga saya copy. Saya masukkan di bawah paste. Sudah ya? Ya. Kalau sudah saya login. Nah, ini sudah bisa masuk dengan Alfu Sunanda. Jadi sudah bisa masuk dengan cara itu. Jadi silakan kalau misalnya kalian kesulitan, kalian ketik dulu kalau di laptopnya di Word atau di PowerPoint. Kalau misalnya di apa namanya di HP itu pakai memo atau notepad-nya seperti itu. Sehingga nanti tinggal di copy paste saja. Itu aja dari saya, Bu Restu. Mungkin ada pertanyaan mahasiswa nih. Itu Aminullah, Bu, nggak bisa masuk ke pelatihan untuk melihat tugas, dia bilang. Tapi masuk ke e-learning-nya sudah ya, tinggal di menu pelatihan untuk melihat tugas itu aja yang belum bisa ya. Aminullah. Silakan Aminullah, kalau misalnya nggak bisa apapun itu silakan ditanyakan sebelum kita nanti akhiri di diskusi ini seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Iwan Angkasa Putra. Silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, nama saya Iwan Angkasa Putra. Saya mau bertanya, Pak, yang pertama. Iwan Angkasa Putra. Ya, Bu. Apakah kemarin perasaan dekatkan lagi dengan headsetnya supaya kita bisa dengar, Iwan. Halo, Pak. Dengeran? Ya, tapi masih agak kecil ya. Nggak ada headset, Pak. Oh iya dah. Ayo dah ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Yang pertama saya mau nanya, Pak, apakah Bintek TV ini akan diupload ke YouTube feed Undikma? Karena itu penting menurut saya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kan data kita masih baru. Nah, terus ntar seperti ada yang belum bisa masuk, apa jedanya, berapa lama jedanya untuk kita
bisa masuk lagi Pak. Kan itu ada dari Kaprodi ntar menghubungi Bapak. Ya, mungkin bisa Jadi dipahami Pak. ya bisa. Nah, untuk jawaban yang kedua saya tanggapi nanti. Untuk yang pertama, mungkin Bu Restu apakah video ini akan diupload di VIP atau tidak? Nanti Bu Restu yang jawab ya. Uh, Kalau untuk yang kedua, berapa lama waktu kita ketika kita komplain ke Bu Kaprodi, terus ditindaklanjuti seperti itu nyampe ke saya. Sebenarnya Kaprodi kalian sudah bisa untuk misalnya mengecek password kalian sudah berjalan atau tidak, seperti itu. Dia sudah punya kontrol. Jadi kalaupun dia tidak menghubungi saya, jadi Kaprodi itu sendirilah yang akan mengubah atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada e-learning kalian seperti itu. Jadi tidak tidak semuanya dilemparkan ke saya oleh Kaprodi. Jadi nanti Kaprodi akan membuka e-learningnya, nanti di sana dia akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kalian, misalnya tadi kesulitan login. Kalau misalnya loginnya ini tidak sesuai dengan format yang tadi, misalnya nanti dia sendiri juga yang akan menyelesaikannya. Mungkin nanti apa yang akan diubah di sana atau dipulihkan lagi akun kalian tanpa harus menghubungi saya, karena kami juga sudah saya sudah membintek dari setiap tugas masing-masing prodi, baik itu TP, PLS, BK, dan AP, itu sudah bisa untuk melihat atau mengontrol aktivitas dari semua mahasiswa ataupun dosen pada prodi tersebut seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ke saya kalau misalnya dia bisa ngerjain sendiri. Itu aja dari saya, Iwan Angkasa Putra. Mungkin selanjutnya kalau Ibu Restu saya berikan pertanyaan gini, apakah video ini akan diupload enggak di YouTube-nya VIP Undikma seperti itu? Ya, oke. Saya tanggapi juga pertanyaan yang yang kedua tadi ya, kaitannya dengan jeda waktu dan lain sebagainya. Adik-adik sebenarnya teman-teman dosen insya Allah mengertilah untuk adik-adik semester 1. Kaitannya dengan akan ada banyak kendala-kendala yang terjadi, itu sudah dimengerti. Kecuali ada dosen-dosennya yang karena kita lihat bahwa tipe-tipe dosen ini kan berbeda-beda adik-adik. Kalau seandainya ada yang membuat kalian tidak nyaman, silahkan langsung lapor ke saya. Kalau seandainya, Bu, kenapa dosennya tidak bisa mengerti ini, padahal kita memang belum bisa masuk atau belum bisa mengakses yang lain dan lain sebagainya, silahkan langsung lapor ke saya. Tapi secara umum sebenarnya insya Allah dosen-dosen kita sudah mengerti dengan situasi ini. Adik-adik semester 1 mungkin masih baru mengakses e-VIP ya. Insya Allah mereka mengerti gitu ya. Karena juga tidak semua seperti yang sudah saya sampaikan pertama kali tadi, bahwa tidak semua teman-teman dosen itu menggunakan e-VIP. Ada beberapa yang menggunakan, ada yang juga tidak menggunakan gitu. Kaitannya dengan jadinya Iwan enggak usah khawatir ya Iwan ya. Enggak usah khawatir nanti terlambat atau saya tidak masuk dan lain sebagainya, Bu. Banyak sekali saya enggak masuk ini karena saya enggak bisa masuk ke e-VIP. Enggak usah khawatir sama sekali. Langsung kendala-kendala itu secara teknis, kalau seandainya bisa dikomunikasikan ke Ibu, silakan komunikasikan. Kalau bisa langsung ke dosennya masing-masing, silakan komunikasikan ke dosen masing-masing. Oke. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penguploadan itu di YouTube, kayaknya untuk pelatihan kita yang sekarang, walaupun mungkin Iwan bilang ini penting sekali Bu untuk diupload, kayaknya ini privasi kita ya. Privasi pelatihan khusus untuk Prodi TP. Untuk yang ini jangan dulu di-share. Mungkin ada tutorial-tutorial lain yang harus di-share oleh Pak Ari, mungkin dibuatkan mungkin sama Pak Ari, tapi untuk pelatihan kita secara privasi ini mungkin tidak usah kita share ke Facebook ya. Mungkin ada bentuknya lain mungkin Pak Ari? Ya mungkin kalau misalnya hal itu berupa privasi untuk dokumentasi kita, nanti saya buatkan khusus untuk channel TP itu sendiri. Ya gitu. Emang khusus untuk di Prodi TP aja. Misalnya kan ini kita sudah
BIMTEK Prodi untuk saja. mahasiswa. Kemarin kita lakukan BIMTEK untuk dosen. Jadi itu yang akan kita upload di sana. Karena adik-adik mohon maaf karena kita punya ranah masing-masing di setiap di setiap program studi. Saya inginkan bahwa bukan tidak mau berbagi ya, bukan tidak mau berbagi sama sekali dengan prodi-prodi lain, tapi itu nanti ada khusus untuk yang lain itu punya BIMTEK masing-masing gitu kaitannya. Pasti yang dilibatkan juga Pak Ari. Tapi kalau untuk khusus untuk keilmuan kaitannya dengan TP, mungkin kita privasikan aja khusus untuk adik-adik mahasiswa kita gitu. Sehingga kita punya ciri khas masing-masing di setiap prodi bahwa TP itu keunggulannya ini, prodi lain keunggulannya ini dan lain sebagainya. Oke, itu saja Pak Ari. Ya, selanjutnya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari adik-adik yang biasa dilontarkan di WA Group, silakan, saya terbuka di sini, mumpung ada forum kita di sini, ada kesempatan kita untuk menjawab, silakan diajukan aja pertanyaannya. Apapun yang kalian rasa itu perlu ditanyakan, jangan sampai nanti di WA Group aja tempat kalian berkomentar panjang lebar, sementara di sini tidak. Seperti itu kan kita sama-sama masih belajar. Seperti itu. Kali kalian baru mendapatkan pembelajaran e-learning yang menggunakan ini, seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi sampai saat ini mungkin belum bisa masuk juga ke EFIP? Ini hampir semuanya yang Januardi masuk, Januardi. Mana Januardi? Nah, ini Januardi, silakan. Ketua kelasnya ini ya, Bu ya? Ya, ketua kelas, ketua tingkatnya ya. Ketua tingkatnya. Nih Januardi dari mana Januardi? Kita kenalan dulu Januardi. Muhammad Januardi, sip. Wah, ini mirip-mirip Bu Miski. 11-12 sama Alfu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan terkait dengan e-learning, alhamdulillah sampai saat ini saya lancar-lancar saja untuk saya pribadi. Selanjutnya saya ingin bertanya ini, apakah nanti semua dosen dengan e-learning ini, atau nanti pembelajarannya itu tergantung dari ketentuan dosen mata kuliah masing-masing? Misalkan si dosen pendidikan karakter, misalkan dia ingin pembelajarannya itu lewat WA Group. Nah, terus pertanyaan saya, apakah semua dosen harus menggunakan e-learning VIP gitu, atau tergantung dari dosennya begitu? Mungkin hanya itu, Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Boris dulu yang jawab. Silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Januardi. Ini mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya kaitannya dengan aplikasi yang digunakan oleh dosen. Secara akan dibuka dulu videonya supaya kelihatan mukanya. Ini kan pengen dilihat sama Mas baru. Oke, sebentar dulu. Biar saya spotlight di sini. Nah, kan kelihatan. Saya spotlight dulu, oke. Ya, Januardi, ketua tingkat. Ya, Bu. Begini, Dek, itu sebenarnya sudah ada surat edaran dari rektor kaitannya dengan penggunaan EFIP, learning ya, untuk ke semua fakultas, baik itu fakultas ilmu pendidikan dan fakultas-fakultas lain, untuk menggunakan aplikasi yang sama dalam pembelajaran. Akan tetapi karena ini juga bertahap, bukan saja mahasiswa yang harus di BIMTEK, tapi dosen-dosen juga banyak yang baru mengenal EFIP gitu, e-learning gitu ya. Sehingga mereka juga butuh penyesuaian untuk penggunaan EFIP-nya, e-learning. Oleh karena itu, untuk sementara adik-adik silahkan mengikuti aplikasi yang digunakan oleh dosen masing-masing.
Kalau kalau pendidikan karakter mau pakai WA group dulu untuk sementara, silahkan dipakai dulu gitu kan. Kalau seandainya mereka mau menggunakan e-learning, ya silahkan juga kalian ikutin gitu. Karena tidak semua dosen-dosen menggunakan e-learning gitu. Banyakan mungkin menggunakan WA group gitu. Tapi sebenarnya secara aturan yang sudah ada surat edarannya dari rektor, mereka wajib untuk menggunakan e-learning gitu. Sehingga karena e-learning itu bisa langsung dikontrol Ibu sendiri sebagai manajer, kemudian Pak Ari Purmadi sebagai admin. Jadinya bisa dikontrol, nanti dia bilang mungkin di sana teman-teman dosen mungkin bilang kita tetap masuk gitu kan, tetap masuk memberikan materi ke mahasiswa, akan tetapi kita lihat nanti di sana di rekod feed-nya itu ternyata tidak ada materi sama sekali yang diupload oleh dosen. Itu bisa kita berikan teguran kepada dosen masing-masing. Tapi kalau menggunakan aplikasi lain susah kita kontrolnya gitu. Sehingga Pak Rektor sebenarnya menginginkan adanya keseragaman dalam penggunaan e-learning untuk pembelajaran semester ini gitu. Januardi sekarang santai dulu ya, ikutin aja dulu alur dosennya, karena dosennya di program studi kan sebenarnya saya sudah wajibkan menggunakan e-learning gitu ya. Gimana Pak Ari? Ya, jadi kan sudah dibuat himbauan untuk pembelajaran dari ini oleh Ibu Wadek 1. Jadi kalian bisa lihat di YouTube itu, saya sudah bagikan linknya, silakan dibuka. Jadi sudah ada himbauan oleh Wadek 1 terkait dengan pembelajaran dari ini, khususnya bagi mahasiswa baru. Untuk 2 minggu ini katanya saya ambil intisarinya, silahkan kalian menghubungi dosennya itu menggunakan WA group, karena mungkin kalian kan belum belum maksimal untuk login, karena misalnya di akun kalian itu belum terverifikasi mungkin dari Siakat, makanya saya belum bisa membagikan semua akun seperti itu. Ada yang belum saya bagikan. Nah, coba kalian nanti lihat di YouTube itu sudah saya bagikan di sana. Nanti kalian lihat apa isi himbauan dari Wadek 1 terkait dengan pembelajaran daring ini. Tapi kalau untuk semester 3 dia semester 3 ke atas sudah menggunakan e-learning ini secara keseluruhan seperti itu. Itu aja mungkin dari saya, Januardi. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk semester 1 yang prodi TP, insya Allah akunnya sudah semuanya ada ya yang di EVIP. Tidak ada penambahan lagi, Bos? Sudah, untuk sementara, kemarin berapa ya Pak ya? Berapa 50. Mahasiswa yang saya? 50 ya? 49. Berapa? 49 ya? 49 berarti ada 2 orang yang belum saya masukkan ya. Ada 2 orang berarti yang belum saya masukkan. Data sementara di BAK itu ada 51 mahasiswa prodi TP. Berarti kalau seandainya 49 sudah masuk, berarti tinggal 2 orang yang belum masuk. Nanti kita tunggu lagi penambahan yang ada. Tapi untuk sementara adik-adik kalian sudah punya akun sendiri di EVIP. Khusus untuk prodi TP. Jadinya jangan tanya-tanya prodi lain ya, kita urus prodi kita masing-masing dulu. Ya, nanti kalau misalnya kalian belum mendaftarkan diri untuk mata kuliah yang kalian ambil, ya cukup ganti profil aja dah dulu sama ganti password ya. Password. Namanya itu coba-coba gitu, dicoba-coba menu pelatihan yang sudah diberikan oleh Pak Ari tadi, itu dicoba-coba dulu. Dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini kalian itu yang kalian lakukan terus, kalian ulang-ulang sehingga nanti pas waktu minggu ketiga kalau seandainya dosen itu sudah menggunakan EVIP, berarti kalian sudah lancar gitu dalam penggunaannya ya. Gimana Januardi? Siap, Pak, siap. Ada pertanyaan lagi dari teman ini yang suka heboh di grup, saya lihat banyak sekali. Jam 3 malam sampai subuh, mungkin tidak tidur ya. Kaitannya dengan lama loading dan lain sebagainya, yang biasa itu ya sebenarnya adik-adik tidak usah dipermasalahkan. Tapi kalau coba bisa menggunakan login menggunakan laptop, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Moodle yang kalian download di Play Store. Untuk panduannya sendiri sudah saya upload di sana. Gimana cara kita login, gimana cara kita
unduh Moodle seandainya belum bisa unduh, misalnya seperti itu, belum ada di HP kalian. Silahkan bisa dilihat di sana, atau perlu saya bagikan di anunya ya, link. Saya perlu bagikan link. Sebentar, Pak Ari, tampilan Apa? halo Ya? Ari, kalau untuk tampilan di HP sama di laptop sama kan, tidak ada perubahan sama sekali seperti kalau di Siakat kan. Kalau Siakat itu tampilannya di apa namanya di HP kadang-kadang terbatas gitu untuk mengakses kaitannya dengan pengisian KRS dan lain sebagainya. Tapi kalau di laptop bisa ngisi KRS gitu. Apakah di Moodle itu yang di aplikasi di HP-nya dengan yang di laptopnya sama ya Pak Arya? Sama. Oke, Tapi siap. mungkin kalau yang di HP itu dia, kalau misalnya dari aplikasi Moodle-nya itu sendiri disesuaikan dengan tampilan Moodle-nya. Tapi kalau yang di sini yang diakses dari browser kalian itu disesuaikan lagi dengan kustomisasi tampilan yang sudah kita setting dari fakultas seperti itu, yang warna hijau. Kalau yang di Moodle itu sendiri dia berwarna oranye, ya. Jadi kalau di sini yang kita akses menggunakan browser Mozilla ataupun Google Chrome, dia berwarna hijau ini. Tapi kalau misalnya kita download melalui Moodle, dia berwarna oranye karena disesuaikan lagi dengan aplikasi Moodle-nya seperti itu. Jadi saya Tapi lihat fitur-fitur di dalamnya sama. Jadi fitur-fitur di fitur-fiturnya sama. Jadi database ada di e-learning ini sudah sama passwordnya. dosen ngirim tugas, jadi bisa dibuka di HP-nya. Jadi untuk panduan install aplikasi di HP ada di sini ya. Tinggal diklik, nanti diarahkan ke YouTube. Nah ini YouTube saya ini ya. YouTube saya bukan YouTube fakultas. Kedengaran enggak suaranya? Enggak kedengaran ya? Kedengeran. Nah itu nanti kalian silahkan buka di sana. Kalau kalian ingin memantau aktivitas pembelajaran dan pendidikan melalui Moodle atau aplikasi di smartphone kalian. Ya kok di bagaimana sini, semuanya? gimana? Ayo, keluh kesahnya gimana nih teman-teman? Saya pengen dengar. Ada kendala-kendala yang paling sering muncul gitu adik-adik setelah kalian mengakses ini kan kalian lagi akses ya EVIP-nya, itu apa kendala-kendala yang kalian rasakan? Kalau sinyal mungkin kendala umum lah, maksudnya kaitannya dengan EVIP-nya. Sururon Rizkan, ada pertanyaan? Sururon, ada pertanyaan enggak? Dia angkat tangan ya? Enggak, nih biasa juga dia sering di grup gitu ya. Sururon Rizkan ini. Saya lihat aktif dia di grup. Sururon? Di grup apa ya? Ada apa ya yang di grup nih? Di grup. Pertanyaan dari Sururon? Lalu saya ini nyala. Masih juga nih, siapa ini? Siapa ini? Silakan, ada pertanyaan dari Sururon. Husna. Iya, siapa? Masuk dulu, siapa? Ntar lagi pelatihan Ibu. Ya, sebentar. Uswatu, siapa ini jadi? Apa? Siapa yang angkat tangan lagi ini? Ada? Siapa yang tadi? Sebentar, saya lihat. Oh, ini ada. Muhammad Ubaidillah. Silahkan Muhammad Ubaidillah. Dari Husna. Dari mana Ubaidillah? Aduh, saya silakan Ubaidillah. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Pas
masuk di mata kuliahnya, terus saya coba masuk di mata kuliahnya, selalu tulisannya Anda belum terdaftar gitu, Pak. Oh, Terus jadi yang- seperti itu ya? Itu aja yang ditanyakan atau gimana? Ya, itu aja, Pak. Ya, kalau misalnya tulisannya seperti itu, berarti mata kuliahnya belum di-passwordkan oleh dosennya. Jadi misalnya tadi mengambil mata kuliah apa? Tadi coba yang ini, yang mata kuliah hari ini, Pak. Mata kuliah hari ini, mata kuliahnya apa? Pengantar pendidikan. Pengantar pendidikan, berarti dosennya belum masukkan atau belum memberikan password pada ininya, ya, apa namanya, mata kuliahnya seperti itu. Jadi iya, Pak. masuk, kecuali juga kalian bisa masuk itu dimasukkan oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Jadi kalau kita di sini ada dua cara di aplikasi ini. Yang pertama kita dimasukkan oleh dosen, yang kedua kita masuk menggunakan password itu ya. Jadi tidak bisa sembarangan orang masuk di mata kuliah dosen tersebut, itu kecuali dia dimasukkan oleh dosen ataupun kalian masuk menggunakan password yang dikasih oleh dosen gitu ya. Sampai sekarang ada yang menggunakan EFIP yang di semester 1 dosennya yang mengarahkan untuk menggunakan EFIP? Belum ada ya? Belum ada ya? Mungkin efektifnya mungkin kita saja di minggu depan mungkin Bu Restu. Apa? Mungkin efektifnya kita lihat di minggu kedua atau ketiga. Nanti apakah ini kan akunnya masih belum semuanya ready, seperti itu maksud saya. Apalagi dosen ini prodi-prodi yang lain belum ready semua. Jadi mungkin kita lihat di minggu kedua ataupun minggu ketiga mahasiswa ini sudah dibagikan password oleh dosen-dosennya seperti itu. Nanti juga kita akan kontrol. Oke. Kalau untuk belum ini ya memberikan password kepada mahasiswanya seperti itu. Kalau ya maksudnya itu kemarin kan sudah ada arahan yang dari Wadik 1 2 minggu ini menggunakan aplikasi di masing-masing dosen ya. Tapi kalau seandainya ini juga berandai-andai, ada dosennya sudah mulai canggih dan langsung tiba-tiba kalian pakai EFIP gitu kan. Kalian tidak perlu khawatir ya, adik-adik kalian sudah punya password sama username. Tinggal minta kata kunci sama dosennya, bilang, Ibu, bagaimana kata kunci kita masuk ke kuliahnya Ibu, apa minta kata kuncinya? Seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, sehingga tidak kosong tadi yang yang ditanyakan oleh siapa Mas Sururon. Gitu ya, Sururon ya. 1 minggu, 2 minggu ke depan kita terus kontrol perkuliahannya adik-adik, tenang, jangan khawatir. Yang terpenting sekarang kalian harus tahu jadwal perkuliahan kalian, hari apa saja, waktunya kapan gitu ya. Ya gitu ya, dari Ubaidillah Sa'ban. Selanjutnya ini ada pertanyaan Bu dari Ratna Sarukai. Puspitasari. Oh, saya salam. Bu, suaranya putus-putus. Sinyalnya kurang sehat kayaknya nih di kampus juga. Silakan Ratna. Assalamualaikum. Kan saya mau bertanya. Kan tadi saya masuk tapi saya udah masuk tim saya, tapi kok nama orang lain yang tertera di akun modelnya. Maksudnya Ya. NIM-nya berapa? Berapa NIM-nya sayangku? Berapa NIM-nya? 2006 10 32. 32 ya? 2016 10 32.
2016 10 32. 32. Iya. Kalau di data Ibu 2016 1032 itu Muhammad Hafiz Ramadan tulisannya di sini. Kalau Ratna Iya, kalau ada siapa? Ratna Apa, Bu? Ratna Puspitasari namanya, Bu. Oh, Ratna Puspitasari. Ya, Iya, tadi kan Iya, sebentar dulu. Adik dapat NIM itu bisa dikirimkan ke Ibu aja ya? iya, Bu. Saya dapat dari kampus kan, kemarin saya pergi ke kampus. Untuk di data di Siakat itu namanya bukan adik yang memiliki NIM itu, tapi nama orang lain. Siapa tahu mungkin bisa saja atas nama ini mungkin pindah ke prodi lain, bisa jadi seperti itu ya. Coba nanti dikirimkan Ibu apa namanya itu NIM yang dikirimkan oleh BAK. Iya, Bu. Biar Ibu bisa konfirmasi kembali ya. Kalau yang di datanya Ibu ini Ratna Puspitasari, apa ada enggak di Excel-nya, Bu? Dia 2016 dia Ratna Puspitasari ada di data saya, tapi NIM-nya 33 terakhir, bukan 32. 3 ya terakhir. Nanti ya, ini 33. Cross check lagi oleh Bukaprodi ke BAK sehingga BAK. Siapa yang memiliki NIM seperti itu ya. Oke ya, siap. Ada lagi sabar ya sayangku. Yang ya, memiliki kasus seperti Mbak Ratna atau Dek Ratna. Ini dari Aminullah, silakan Aminullah. Assalamualaikum. Ditanyain. Pak, saya mau bertanya nih. Kan kemarin disuruh untuk mendownload aplikasi modal, terus nggak bisa untuk masuk ke aplikasinya, Pak. Nggak bisa untuk masuk aplikasinya. Jadi nanti aplikasinya nggak bisa di-download ya? Udah bisa di-download tapi belum bisa masuk. Jadi kalau masih belum bisa masuk, silakan tutorialnya itu. Jadi di sana kalian diminta nama situsnya apa ya di sana? Sudah dimasukkan nama situsnya? Belum. Nah, kalau belum dimasukkan ya nggak bisa masuk. Jadi https://e-learning.tip.undikma.ac.id. Ini fungsinya supaya database dari e-learning kita itu akan dimasukkan di Moodle-nya sehingga terkoneksilah username dan password kalian seperti itu ya. Iya, Pak. Nanti di di WA ya, di WA sama di chat ini kayaknya. Bagaimana mengakses untuk e-learning-nya? Amin. Iya, Bu. Di WA aja ntar, Bu. Ya, jangan sampai salah lagi, Amin ya. Nanti kalau seandainya salah juga, silakan nanti tanya sama ketua tingkatnya Muhammad Januardi. Insya Allah dia akan cepat untuk menanggapi. Iya, Bu. CS sama Januardi. Ya, bagus. Nah, bagi yang ingin praktik seperti tadi, jadi saya kan sudah buat mata kuliah untuk percobaan ya. Jadi bisa kalian masukkan kode mata kuliahnya menggunakan saya sudah di Ramel 2020. Itu besar semua. Kalian bisa praktik dulu sebelum nanti kalian menggunakan aplikasi ini untuk mata kuliah yang sebenarnya. Nah, nanti juga saya ajarkan di sini gimana cara kalian supaya kalian bisa keluar ya. Bisa keluar dari mata kuliah percobaan itu. Supaya tidak membuat kalian bingung. Kan mata kuliah yang strategi belajar itu adalah mata kuliah percontohan. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa keluar sendiri maksud saya. Kalau kalian keluar, maka mata kuliah itu aja yang akan hadir di
ini di e-learning kalian. Jadi caranya saya screen dulu. Saya ulangi ininya ya. Saya ulangi loginnya. Kita cari mata kuliah di sini. Lalu di admin cek mahasiswa learning. Kita ketikkan strategi belajar. Lalu kita cari maju. Ini muncul strategi belajar. Nah, strategi belajar mana yang diampu oleh mata apa namanya? Pelajaran. Saya ini kan contoh akunnya, contoh mata kuliah abal-abal atau mata kuliah baru. Kunci kodenya adalah huruf besar semua, kita caps lock Scrabble 2020. Lalu kita daftarkan saya. Nah, setelah daftarkan saya berarti kita sudah maksudnya sudah terdaftar di mata kuliah strategi belajar. Ini kan mata kuliahnya mata kuliah yang apa namanya pelatihan. Nah, nanti kalian sebelum kalian apa namanya mengambil mata kuliah lain, pastikan mata kuliah ini kalian keluar dulu supaya tidak. Caranya adalah kalian klik menu di sini, lalu cari paling bawah. Di sini mana ya? Ini nggak usah diambil. Apa itu? Pendidikan anti korupsi nggak ada kan? Di strategi belajar ini ada gear yang di pojok kanan ini. Hapus pendaftaran saya dari ya. Jadi nanti kita menghapus diri kita di mata kuliah tersebut. Jadi kan ini contohnya. Jadi kita hapus, maka kalian sudah tidak terdaftar lagi pada mata kuliah tadi. Nah, itu saja dari saya. Sudah banyak pertanyaan ya. Silakan Rizal. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Kalau situ sudah ini Pak, kan kita mau bertanya kan? Ya. Kan kita masuk ke learning-nya kan, kita mau coba pelatihannya, terus kunci sekarang itu kita pakai NIM-nya. Nah, yang mana kuncinya itu? Oke. Kuncinya itu kode password yang dikasih sama ini, sama dosen pengampunya. Jadi kuncinya itu adalah ini, saya sudah ketikkan di chat itu, dibuka Scrabble 2020. Oh, kita pakai itu. Ya, jadi setiap kode mata kuliah itu mintanya ke dosen pengampu mata kuliah. Jadi beda-beda, misalnya saya ngampu mata kuliah produksi audio pembelajaran akan berbeda password saya dengan dosen-dosen. Yang penting tidak tahu dosennya kan yang media pembelajaran Pak Zul. Oh iya, enggaknya Pak Zul doang. Jadi yang dimasukkan adalah kode yang diberikan oleh dosen pengampu. Lalu untuk yang apa namanya? Untuk pelatihan strategi sekarang 2020 huruf besar semua. Metodologinya siapa ini? B juga. Oke, itu dari saya untuk selanjutnya dari Januardi nih. Apa yang ingin ditanyakan Januardi? Ya baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak, efektif apa penerapan atau kapan sih bisa dimulai penerapan e-learning VIP ini? Apakah nanti disamaratakan waktu penerapannya atau tergantung dari
kesanggupan dosen gitu atau gimana? Mungkin hanya itu. Ya, kalau masalah akademik mungkin lebih pasnya yang apa namanya yang menjawab ini adalah Bu Kaprodinya. Sementara untuk bagian teknisnya itu ke saya ya. Ini untuk akademiknya. Pertanyaannya ini untuk Bu Restu, apakah efektivitas dari pembelajaran daring ini disamaratakan untuk semua dosen ya? Gimana? Apa gimana? Mohon maaf, tadi ada pelayanan sedikit. Ya gimana? Diulang dulu untuk pertanyaannya Januardi supaya langsung diterima oleh Restu. Ya baik. Ini kan apakah nanti penerapan dari e-learning VIP ini disamaratakan waktu mulainya atau disesuaikan dengan kesanggupan dosen atau seperti apa, Bu? Oh gitu. Oh iya. Bisa maksudnya disamaratakan penggunaannya itu maksudnya seperti ini. Contohnya kalau misalnya 2 minggu ke depan itu dosen sudah harus menggunakan EFIP, gitu maksudnya ya? Iya, Bu. Nah, atau bukan waktu perkuliahannya kan, bukan kan? Iya. Bukan ya, maksudnya penggunaan EFIP-nya kan? Iya, penggunaan EFIP-nya apakah semua dosen, misalkan hari Senin, semua dosen harus menerapkan pembelajaran dengan e-learning EFIP atau nanti penggunaan e-learning EFIP-nya itu disesuaikan dengan kesanggupan dari dosen PA gitu, bisa mengampu. Atau gimana? Gitu, ya. Sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kalau penggunaan EFIP ini kan kita tunggu sampai 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan, kemudian setelah 2 minggu itu sebenarnya seharusnya dosen itu sudah seragam menggunakan EFIP. Itu seharusnya dosen-dosen itu menggunakan EFIP. Akan tetapi bisa saja walaupun sudah diinstruksikan bahwa dosen-dosen silahkan menggunakan EFIP setelah 2 minggu ini wajib loh menggunakan EFIP gitu kan. Ternyata ada juga dosen yang tidak menggunakan EFIP, silahkan ikutin saja sesuai dengan kemampuan dosen yang bersangkutan gitu ya. Karena mungkin memaksakan juga kita juga sama-sama itu kesulitan ya kaitannya dengan untuk memaksakan harus menggunakan, tapi sebenarnya secara aturan itu mereka wajib menggunakan EFIP gitu untuk keseragaman. Tapi ada saja nanti dosen yang tidak menggunakan EFIP gitu kan. Kalian ikutin saja apa yang di aplikasi yang digunakan dosen, tapi kalian lapor ke saya. Karena untuk mata kuliah karena tidak semua mata kuliah itu diampu oleh home base-nya itu di TP. Ada kita gunakan home base yang lain, dosen-dosen yang lain itu kita libatkan untuk mengampu juga mata kuliah di program studi teknologi pendidikan. Tapi untuk saya secara pribadi, dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di program studi teknologi pendidikan wajib menggunakan EFIP. Sehingga saya bisa mengontrol itu. Adik-adik bisa melaporkan ke saya bahwa, Bu, Ibu ini masih menggunakan WA Group, dia tidak menggunakan EFIP, ya silakan nanti lapor ke saya, sehingga saya ada teguran untuk dosen-dosen yang tidak menggunakan EFIP gitu. Siap. Oke. Tinggal lapor saja ke saya gitu, karena secara instruksi dari Wadik 1 bahwa teman-teman itu ya wajib menggunakan EFIP gitu, teman-teman dosen. Oke? Oke ya gitu ya, Januardi. Ini Ratna Puspitasari ini mau nanya lagi atau gimana? Iya, mau nanya lagi. Silakan Ratna. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan Ratna, mau tanya lagi? Udah, Pak. Udah yang tadi ya? Jadi nanti Ratna mungkin pakai yang 033 dulu ya. Untuk sementara kan di sana atas nama Ratna ya. Betul. Ratna pakai NIM yang sudah Ibu masukkan dulu ya, 033. Terakhirnya bukan 032, 033. Iya, Bu. 2016 10 033. Insya Allah
Ibu pastikan dulu kaitannya dengan pemutahiran data BAK dan DISIA. Oke, nah saya harap kalian setelah BIMTEK ini langsung dipraktikkan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi nantinya pembelajaran ini akan dimulai, mungkin akan berlangsung secara serempak untuk mulai semester 1 sampai seterusnya, kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu lagi, seperti itu harapannya. Dengan pembelajaran ini tidak mengurangi pembelajaran yang normal, seperti itu kita masih bisa berkomunikasi, terus bisa bertatap muka melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita ciptakan ini. Saya harapkan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini Januardi mau nanya lagi ya? Januardi? Oh iya, mau nanya lagi nih, ada yang kurang dimengerti atau dipahami, silahkan Januardi. Untuk kesekian kalinya ini udah aktif sekali, bagus untuk pembelajaran online. Silakan Januardi. Ya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kemarin saya ada dengar beberapa info dari teman-teman, katanya setiap minggu itu ada sekali pertemuan tatap muka. Itu diadakan 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Itu benar atau gimana, Pak? Bu? Silakan Bu Restu, bisa langsung dijawab. Aduh, Bu Restu. Mana dia tadi? Nggak ada suaranya. Ya. Ulang Bu Restu. Oke, sudah dengar ini? Sudah. Oke. Untuk surat edaran rektor yang pertama yang tertanggal kalau tidak salah bulan Juli ya, itu adik-adik kita sudah sudah ada peraturan bahwa memang kita full daring online gitu ya. Jadinya adik-adik kita tidak ada bentuknya tatap muka. Kecuali kalau seandainya ada surat edaran baru nanti kaitannya dengan mungkin saja ada mata kuliah praktek yang membutuhkan pertemuan. Bisa jadi nanti adik-adik harus ke kampus, itu akan saya informasikan kembali. Walaupun tidak mungkin satu kelas, akan ada kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, mungkin ada 10 orang setiap sesi atau di rolling atau bentuknya itu sampai belum ada surat edaran terbaru oleh Pak Rektor kaitannya dengan tatap muka atau berhubungan dengan mata kuliah praktek yang harus bentuknya tatap muka. Belum ada sampai sekarang. Kalau seandainya sudah ada, pasti akan kami informasikan. Untuk yang semester 1 kayaknya tidak ada ya mata kuliah praktek kalau tidak salah. Media pembelajaran itu masih sifatnya teori. Walaupun itu bobotnya 3 SKS, tapi rata-rata untuk di semester 1 itu rata-rata teori semua. Jadinya belum ada mata kuliah yang berbau praktek. Sehingga ikutin saja, tidak ada pertemuan tatap muka. Itu saja dari saya, Pak Ari. Ya, jelas ya untuk Januardi. Siap, terima kasih. Januardi dari mana? Iya, Pak. Di mana? Saya dari rumah, dari Lombok Timur. Timur mana? Dari Sakra Timur, Pak. Sakra Timur ini ya, Surabaya. Surabaya Lepak. Surabaya ya. Tapi sekarang udah lama di Mataram ini. Ya. Ya, selanjutnya dari Rizal Fikri lagi mau tanya, ini apa Rizal masalahnya atau yang ditanyakan? Ya, mau. Lagi 1 kali, Pak. Ya, silakan. Ini kan kita mau bertanya kan kata Bapaknya kan tadi kan boleh kita ganti kode pengamanannya kan itu kan. Apakah kita boleh ganti sekarang besok? Itu apa tunggu
NIM kalian sudah sesuai dengan nama kalian, silahkan diganti sekarang, enggak apa-apa. Ini untuk formatnya harus 8 karakter, minimal 8 ya, 8. Kalau kurang dari 8 dia enggak bisa berubah. Terus ada huruf, ada angka, huruf besar, huruf kecil, kayak format seperti MHS, underscore, NIM kalian itu kan huruf besarnya M-nya, ya, H-nya kecil, S-nya kecil, terus simbolnya itu underscore, terus angka, itu aja formatnya, ya. Bisa lebih angka itu kan, Pak? Bisa. Kalau misalnya lebih bisa, tapi kalau kurang nggak bisa, seperti itu. Oke, makasih. Berarti untuk kaitannya dengan password, Pak Ali, berarti itu MHS itu tetap harus ada ya? Enggak, misalnya ini mau diganti dengan Fikri, F-nya besar, I-nya misalnya kecil, Fikri, terus misalnya 1, 2, 3 atau 000 terus tanda seru juga bisa. Asalkan ada simbol, ada huruf besar, huruf kecil, sama angka. Ya. Tidak selalu MHS ya. Terserah misalnya kayak saya nih, Purmadi, misalnya Purmadi 1, 2, 3, P-nya besar, U-nya kecil, Purmadi, terus 1, 2, 3, terus tanda bintang misalnya, bisa seperti itu. Asalkan memenuhi unsur seperti tadi 8 karakter minimal, huruf besar, huruf kecil, sama angka. Ya, itu. Gitu ya. Silakan kalian ubah passwordnya supaya tidak dibaca oleh teman-temannya yang mungkin mau ngelihat nilai kalian, seperti itu, silahkan. Ya. Jangan lupa, tapi disimpan dengan baik password yang sudah diganti, itu ya adik-adik, jangan sampai nanti sudah ganti password terus nggak bisa buka lagi, lupa password dan lain sebagainya. Nah, Ibu kewalahan nanti itu kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Minta tolong disimpan dengan baik. Dicatat di HP maupun di manapun, itu di kertas, terus ditaruh di dompetnya. Sewaktu-waktu, misalnya kalau lupa kan bisa dibuka. Jangan sampai enggak. Ya. Kalau bisa di print kan, itu fotokopi besar kan. Ditaruh di jidatnya. Ya udah Pak, makasih. Ya. Oke. Masih ada waktu Pak, katanya Januardi mau nanya lagi kayaknya nih. Harusnya nih, kalau misalnya di mata kuliah saya terus nanya terus, ini sudah aktif banget dia. Nilainya sudah di atas rata-rata ya. Untuk diskusi, iya. Kalau kan poinnya bukan itu aja, tapi ada poin-poin yang lainnya. Ini poin Januardi. Okay. Lanjut Januardi, apa lagi? Ya, untuk kesekian kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya langsung ke Bu Kaprodi ini. Kemarin waktu PKKMB, saya mendengar Warek 1 mengatakan kalau ada dosen yang memindahkan jadwal, itu laporkan. Itu. Nah, pertanyaan saya di sini, kan sementara kita belum ada menggunakan e-learning. Terus jika ada dosen saat ini yang memindahkan jadwal, itu gimana, Bu? Secara lanjut ya, ya. Siap, lanjut. Oke. Secara aturan akademik sebenarnya dalam dosen-dosen itu tidak boleh memindahkan jadwal perkuliahan. Itu bisa saja terkait dengan nanti adik-adik mungkin saja, apalagi pembelajaran daring seperti ini, mungkin sebenarnya jadwalnya pagi, sudah disiapkan pagi gitu ya, tiba-tiba nanti dia maunya siang, padahal kalian mau pergi ke sawah, mungkin bisa seperti itu. Adik-adik dengan jadwal, kalau seandainya dosennya hanya sekali saja, mungkin pada saat itu tidak bisa mengisi, pindahkan ke hari lain, tapi jedanya cuma, maksudnya pemindahan jadwalnya tidak terus-menerus, gitu ya. Ya
minta tolonglah mungkin kalian mengerti juga ya, mungkin dosennya sibuk pada saat itu. Tapi kalau seandainya mereka terus-terusan mengganti jadwal, kalian sudah siap nih pembelajaran hari ini, kemudian mau ganti jadwal ke hari yang lain dan lain sebagainya, apalagi bentrok dengan jadwal-jadwal dosen-dosen yang lain, silakan langsung laporkan ke saya. Saya akan berikan tekan ke dosennya. Tapi kalau untuk satu kali saja, mungkin karena mungkin pada saat itu memang beliau ada alasan yang memang tidak bisa ditolerir lagi, ya silakan di dosennya. Terus menerus baru laporkan ke saya. Gitu ya, siap. Siap, Pak, siap. Oke. Ada yang ganti jadwal nih baru masuk begini sudah ganti jadwal ya? Buka prodi aja ini sampai pusing buat jadwal saja nih, berani sekali mau ganti-ganti jadwal. Belum sih Bu, cuman kemarin ada dari mata kuliah bahasa Inggris yang seharusnya jadwalnya kemarin, tapi dipindah kayak apa ya? Kita dikasih tugas, tugasnya itu langsung besok gitu. Kita nggak ada kelas kemarin gitu. Oh gitu. Adik-adik sebenarnya pola pembelajaran yang benar itu sebenarnya bahwa adik-adik itu ya diberikan materi dulu, jangan dulu kasih tugas, materinya aja belum terus tiba-tiba dikasih tugas. Ya silakan kalian kalau sampai mau komplain kaitannya dengan itu ya komunikasikan saja dengan dosennya. Kita belum dijelaskan belum apa-apa sudah dikasih tugas. Boleh saja, silakan komplain saja kalau seandainya kalian tidak berkenan. Tugas untuk perkenalan diri pakai bahasa Inggris, introduction gitu, sekedar gitu. Oke. Kalau masih bobotnya masih bisa kalian penuhi bobotnya gitu, silakan ikutin. Tapi kalau seandainya ini tugas belum, materinya belum dikasih sama dosennya, tugas silakan komplain saja. Siap. Oke. Jadi gini ya. Jadi perlu juga kalian download kontrak perkuliahannya. Di sana nanti apa saja aktivitas yang dilakukan oleh dosen di setiap kontrak perkuliahan itu. Misalnya di pertemuan 1 ada tugas enggak? Di pertemuan 2 ada apa aja di sana? Kalau tidak ada, ya berhak kalian untuk komplain seperti itu. Ya. Siap. Ini juga saya sampaikan bahwa di surat edaran itu bobot 2 SKS. Kalian kan rata-rata mata kuliah kalian 2 SKS ya adik-adik. Ada 3 SKS juga, ada 2 mata kuliah kalau tidak salah untuk semester 1 ini. Untuk bobot 2 SKS, kalian hanya punya beban 2 tugas. 2 tugas saja. Untuk 3 SKS, kalian punya beban 3 tugas. Kalau seandainya dosen memberikan kalian tugas lebih daripada bobot 2 SKS, silakan langsung laporkan ke saya. Karena itu sudah dari Pak Rektor kaitannya dengan pemberian tugas oleh dosen. Untuk ini komandonya nanti Januardi aja yang menghubungi Kaprodi, jangan semuanya. Dengan konkret dan lain sebagainya, makanya saya kemarin menginginkan kalian punya grup sendiri ya, grup main-main, grup apalah, maksudnya grup gibah lah mungkin saja gitu. Kaitannya dengan dosen dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai di grup yang kita itu khusus untuk akademik saja. Sehingga nanti kalau seandainya ada yang komplain kaitannya dengan dosen dan lain sebagainya, cukup Januardi saja yang menyampaikan ke saya, sehingga tidak semua menjaluri saya. Mohon maaf, saya tidak bisa balas semuanya ya. Cukup Januardi saja, nanti keluhan-keluhan itu teman-temannya kaitannya dengan dosen dan lain sebagainya bisa langsung disampaikan ke saya gitu. Itu saja dari jawabannya Bursia Januardi. Kalau misalnya ada apa-apa terkait dengan urusan akademik yang halnya misalnya urgent sekali, silakan Januardi yang mengkomandi teman-temannya untuk dilaporkan ke Bu Restu ya. Siap, 86 Pak. Ya, yang terbaik untuk mahasiswa terbaik. Amin. Ya mungkin itu dulu dari kegiatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan atensi teman-teman yang sudah luar biasa bagus pertanyaannya, responnya dan kehadiran. Ya? Jangan lupa foto bersamanya Pak. Foto bersamanya gimana ini? 2 slide Pak.
Ini full slide-nya hanya di sini saja, di laptop saya aja. Nanti saya sudah teman-teman, adik-adik. ya untuk slide pertama saya foto dulu. Silahkan dibuka dibuka videonya. Saya foto ya. Hadap kamera. 1, 2, 3. Nah, untuk slide yang kedua, ini juga sudah ya. Nah, ini. Wah, ini ada sama adiknya atau sama pacarnya nih, Zaldi Nova Ristia ini. Sama pacarnya, sama adiknya. Tak ketahuan. Ini di kos atau di rumah ini? Ya, kalau ini ya, kita foto ya, foto bersama. Silakan lihat kamera di perangkat masing-masing. Ini yang belum buka kamera nih Nadia, Nur Fazila, Baik Dia Rohmi, Tonto with Pip, Zuria, Wan Aziz Daka. Ini belum muncul. Nah, ini Amrullah juga sudah muncul. Nur Fazila, Dian. Ini saya mute aja semuanya. Saya unmute ya, unmute. Bukan di drive, di classroom. Nah, silakan suaranya semuanya. Oke, siap. Siap, Pak. Siap. Silakan. Belum. Oke, mulai action. Kamera roll. Bentar, sisiran dulu, Pak. Berpikir rambut dulu, Pak. Roll. Action. 1, 2, 3. Peace dulu, peace. Kering gigi Bang Januardi. 3. Udah. Ya, ntar saya upload di grup. Terima kasih. Oke, mantap. Ganteng. Kurang lebihnya mungkin dari saya terkait dengan BIMTEK ini. Tokan. Learning ini juga. Umumnya Januari loh. Jadi nanti kalian bisa membuat web seperti ini. Kalian makanya jangan ada yang sampai keluar dari misalnya dari prodi ini sampai akhir ya. Kalian masuk sama-sama dan juga sama-sama. Siap Pak. Mungkin hanya saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.